teman-teman, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa kan? Jadi kita memulai PA kita hari ini dengan metode jam doa dengan tema memilih Allah saat susah hati. Jadi sebelum kita mulai jam doa kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita siapkan persembahan kita masuk ke dalam jam doa kita. Sebelum kita masuk ke jam doa kita, mari kita angkat satu pujian, Ada Satu Sobatku. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, sebelum kita mulai lagi jam doa kita, mari kita angkat lagu penyembahan Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun terjadi
Untuk mengawali jam doa kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan pada kami Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai jam doa kami Bapa. Berkatilah jam doa kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Engkau berkati juga hadiahkan kami yang akan membawa jam doa kami Bapa. Engkau berikan dia hikmat supaya ia bisa menaburkan firman yang lebih menjadi berkat lagi Bapa. Bapa, hari ini dalam-Mu, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengingat akan jalan kehidupan yang telah kita lalui bersama-sama. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada pengalaman yang manis dan pahit. Hingga saat ini kita masih kuat dan senantiasa dalam anugerah yang datangnya dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dari Allah tidak hentinya memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Untuk itu, hendaklah kita mengagungkan namanya yang kudus dan setia. Marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Allah yang agung. Kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, bila kulihat bintang gemerlap. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengingat setiap janji setia Allah bagi anak-anaknya yang telah memilih Dia dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya Tuhan, Tuhan kami, janji-Mu sungguh adil dan mulia. Ajarlah kami untuk tetap memandang wajah-Mu dan memilih-Mu dalam setiap pergumulan hidup kami. Ketahuilah bahwa Allah telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Dia mendengarkan yang dipilihnya apabila berseru kepadanya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, dengan tentram aku mau membaringkan diri dan memandang-Mu yang penuh dengan kelimpahan kasih. Mari kita katakan sambil bernyanyi, kurindu dunia merasakan kasih yang kurasakan Tuhan. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Nama-Mu selalu kusebutkan di dalam doaku. Nama-Mu selalu kusebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan.
darimu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengingat, merenungkan perbuatan kita sebagai permata GBKP yang merespon kasih setia Allah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Masih adakah kesetiaan kita memilih Allah? Seperti Allah yang setia tetap memilih kita. Masih adakah cahaya kebenaran Allah dalam diri kita sebagai generasi muda gereja? Seperti Allah yang selalu memberikan cahaya kebenaran. Ya Tuhan, kami mengaku sebagai generasi muda gereja sering sekali melupakan-Mu dalam kegelisahan beban hidup kami. Kami sering mengandalkan pemikiran kepentingan kami dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan kami membawa kepada ketidakbenaran dan mengakibatkan penyesalan. Marilah bersama-sama kita kembali mengakukan penyesalan kita ini dengan menyanyi Kitab Nenden 436 ayat 2 ras telu. Ku akukan kerina salahku. Kita mulai dari ayat 2 dan ayat 3. Lalap ku ingat dosaku, ku gejap salah depakku. Kita minta pertolongan Tuhan agar Tuhan mengasihi kita, bermurah hati kepada kita. Kita katakan, lalap ku ingat salahku. Lalap ku ingat salah dosaku, gejap salah lepaku, dosa ngelalap perbahananku, ku lakukan silangan atedu, mekuah minatedu sasapkanlah dosaku. Oh Tuhan, teguhlah minatku, lah letak tingkahku. Dosa nggodem ibas pusu, sirbahan candele ateku. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Dosa enggodem ibas pusuku, si rencana ateku, go bene pengharapan galuku, sedatuhu pusuh
saudaraku yang terkasih, kasih setia dan pengampunan Allah akan selalu ada bagi kita yang mau mengakukan dan mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Mari untuk merespon pengampunan dosa dari Allah, kita naikkan pujian kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Begitulah besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga dosa yang telah kita perbuat, Dia izinkan anaknya untuk datang untuk menjadi penebus untuk kita. Kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti, sekali lagi kita katakan, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah. Teks renungan kita pada jam doa kali ini yang bertema memilih Allah saat susah hati, diambil dari 1 Tawarik 21 ayat 1 dan 2, begitu juga ayat 7 sampai 13. Kami bacakan dari sini teman-teman, kita sambil membaca Alkitab kita. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih
3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah Israel. Maka sekarang, timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Di dalam situasi kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan di dalam sebuah pilihan yang rumit atau bahkan yang seringkali membuat kita jatuh ke dalam dilema yang tidak mudah. Di dalam keadaan yang dilematis tersebut, sering juga kita dipengaruhi oleh keinginan daging kita. Tanpa pertimbangan matang secara moral dan etika, sehingga akhirnya kita jatuh ke dalam keputusan yang salah dan malah akhirnya terjadi penyesalan. Apalagi ditambah situasi di saat susah hati, galau, pastinya hal ini sangat berpengaruh yang tidak baik atas sebuah keputusan yang akan kita ambil. Situasi sulit yang seperti ini juga sering terjadi kepada orang Kristen, terkhususnya Permata GBKP. Di dalam memilih keputusan hidup, baik itu memilih melanjutkan pendidikan, memilih pekerjaan, memilih teman bergaul, waktu bersekutu dengan Tuhan, mengatur waktu di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam memilih jodoh. Di situasi-situasi yang seperti ini tadi, pernah gak kita dilema? Gimana sih cara kita menghadapi situasi dilema yang seperti itu? Di dalam sejarah kehidupan pada zaman Alkitab, ada beberapa tokoh-tokoh juga yang jatuh ke dalam masa-masa dilematis untuk menentukan satu keputusan. Salah satu pemimpin orang Israel yang dimaksud ini adalah Raja Daud. Ketika Allah memilih Daud menjadi Raja Israel, Allah memiliki kehendak supaya dia tetap taat kepadanya dan mengutamakan kuasa Allah ketika memimpin umat pilihan Allah ini. Namun dalam bacaan Alkitab yang telah kita baca tadi sebelumnya, di 1 Tawarik 21, seorang Daud bisa juga keliru, karena dikatakannya iblis bekerja dalam diri Daud dan memotivasi dia untuk tidak mengandalkan kekuatan Allah, supaya dia menghitung orang Israel untuk melihat seberapa besar kekuatan militer Israel pada waktu itu. Iblis dalam cerita ini menggambarkan sifat kedagingan Daud, yaitu kesombongan dalam membuat keputusan. Dalam keputusannya itu, dia menyalahgunakan kekuasaan wewenang yang ada pada dirinya. Daud kehilangan kendali dalam menyadari bahwa sebagai umat pilihan Allah, kekuatan Israel bukan terletak pada jumlah militer mereka, tapi terletak pada kuasa penyertaan Allah
pada setiap perang. Pada satu contoh, yaitu pada saat bangsa Israel dan pasukannya yang terbatas itu berhadapan dengan pasukan Goliat yang sangat kuat, yang sangat lengkap. Tapi dengan segala kekurangan bangsa Israel itu, Allah ikut serta di dalam memenangkan bangsa Israel. Dengan keputusan Daud tersebut membuat Allah sangat murka kepadanya dan berdampak tidak baik untuk bangsa Israel. Konsekuensi dari keputusan Daud membuatnya merasa bersalah kepada Allah dan harus memilih salah satu dari 3 hukuman yang akan diberikan Allah kepadanya. Meski sulit, meski susah, dari ketiga pilihan yang sudah pasti ketiga-tiganya itu menyengsarakan dia. Tapi Daud sebagai pemimpin yang bertanggung jawab memilih untuk jatuh di dalam tangan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sangat besar kasih sayangnya. Melalui cerita ini mengingatkan kepada kita sebagai anak muda di tengah-tengah gereja kita untuk menentukan pilihan hidup. Ada kebebasan yang diberikan Allah kepada kita dan akan ada hikmat yang datang darinya di dalam kita memilih keputusan itu. Marilah kita memakai kebebasan dan hikmat itu dengan tidak mengedepankan keinginan daging kita. Perenungan ini juga membawa kita untuk tetap konsisten untuk berserah diri kepada Tuhan di dalam segala keadaan susah hati kita. Karena dulu, sekarang, sampai selamanya kasih setia Tuhan begitu besar bagi anak-anaknya. Amin. Mari teman-teman, kita bersiap untuk memberikan persembahan kita. Kita persiapkan yang terbaik sebagaimana Tuhan telah memberikan kepada kita. Dan nanti persembahan kita serahkan, kita laporkan kepada pengurus permata kita. Kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa sambil kita bertepuk tangan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu menyenangkan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa syafaat kita, sekaligus menutup PA kita pada jam doa kita pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa.
Kami kembali mengucap syukur kepadamu, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam jam doa kami secara live streaming ini. Kami bersyukur bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, sehingga kami bisa berserah kepada Tuhan di dalam jam doa kami ini. Ajari kami Tuhan untuk belajar dari kisah Daud, agar kami di dalam usaha kami melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami, baik memilih kuliah kami, memilih pekerjaan kami, menentukan masa depan kami, dalam memilih jodoh kami, di dalam mengatur kehidupan kami. Biarlah dalam setiap rencana-rencana ini Tuhan, kami melibatkan Tuhan dan kami berserah kepada Tuhan. Ajari kami untuk terus berserah kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa pada malam hari ini atas persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan memberkati persembahan kami ini. Berkati juga pengurus Permata yang mengelola persembahan ini Bapa, agar di dalam persembahan ini bisa dipakai untuk memberitakan firman Tuhan lebih luas lagi di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap anak-anak Permata Timotius, kami yang bersama-sama berdoa dalam PA kami ini. Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada Bapa. Memberkati setiap sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Biarlah kami bisa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, dalam sekolah, kuliah, pekerjaan, dan pelayanan kami. Biarlah semua yang kami lakukan ini berdasarkan ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, mungkin pada saat ini ada dalam keadaan sakit. Tuhan yang memberkati teman-teman kami Permata ini. Tuhan memberkati obat yang dia makan, dokter yang dia kunjungi, Tuhan berkati agar bisa memberikan kesembuhan dan menyembuhkan teman-teman kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin berada di dalam kebingungan, di dalam memilih keputusan-keputusan di dalam kehidupannya. Tuhan yang menetapkan hati mereka, ajari kami untuk mengingat bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Karena Tuhan tadi bilang di dalam bahasan kami hari ini, tidak sekali-sekali Tuhan meninggalkan kami. Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk teman-teman kami, pengurus Permata, pembina kami. Tuhan yang memberkati teman-teman kami ini semuanya. Berikan kesehatian kepada mereka, visi dan misi yang satu, agar di dalam pelayanan mereka untuk membawa Permata Timotius ini bisa semakin baik, semakin baik, semakin baik setiap harinya. Tuhan memberkati juga untuk setiap anak-anak Tuhan Permata di sekeliling pengurus ini yang mendukung mereka. Biarlah kami semuanya juga bisa mendukung pengurus kami, agar setiap program yang sudah dibuat, agar setiap rencana yang sudah dibuat bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap penatua diaken kami, untuk pendeta kami, detaser kami, Tuhan yang memberkati mereka dalam setiap pelayanan, tantangan pelayanan yang mereka hadapi pada saat ini. Teguhkan hati mereka, kuatkan mereka, berikan kesehatan, agar di dalam pelayanan mereka Tuhan, mereka tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang tengah berada di dalam tantangan bencana alam. Tuhan yang memberkati mereka. Terkhususnya juga untuk teman-teman kami, orang tua kami yang terpapar COVID-19. Tuhan yang memberkati, menyembuhkan, menaikkan iman mereka, agar orang tua kami ini, teman-teman kami ini bisa segera pulih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampunkan kami atas segala kesalahan kami, baik perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami. Ajari kami untuk selalu memperbaiki diri kami.
Ampunkan kami Bapa supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri jam doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi teman-teman, jam doa kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri jam doa kita, mari kita angkatkan satu penyembahan bagai Raja Wali. Teman-teman, jam doa kita sudah selesai. Selamat hari Sabtu. Shalom.